Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wonten adik-adik kelas nih. Wonten sinten? Noza. Bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini oleh Allah masih diberikan nikmat berupa sehat, umur yang panjang, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah Yaumul Ramadan dan ibadah dan rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya sampai hari ke-11. Yang patut kita syukuri yaitu sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah-ibadah, dan kita berharap semoga ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah dan bukan yang disyukuri. Alhamdulillah poso kurang 20 hari moten-moten nggih. Ngapunten dewe nanti pas malam Minggu tanggal 2, tanggal 1 malam sudah hampir jam 12 malam niku wonten sing sel. Alhamdulillah poso kurang 29 hari moten beres. Niku asik nggih. Niku asik, alhamdulillah kurang 29 hari. Dan itu tidak ada jeleknya karena amdul doa alhamdulillah. Tentunya puasa yang sudah kita laksanakan ini semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sesuai dengan Ramadan dibagi 3, yaitu 10 hari pertama Allah menurunkan rahmatnya, dan alhamdulillah kita sudah melalui bersama dan kayaknya tidak ada yang berkurang sama sekali, masih sehat dan umur panjang. Semoga kita semuanya sekali lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat itu penting sekali. Dikatakan bahwa ada orang nanti protes kepada Allah karena dia disuruh masuk ke surganya Allah. Itu, wahai hambaku silakan masuk kamu dengan atau berkat rahmat saya. Dia tidak mau ya Allah, saya itu hamba yang paling abid, yang banyak ibadahnya. Setiap pagi, siang itu saya puasa. Ketika malam saya tidak pernah tidur, selalu beribadah kepada Engkau. Oleh Allah dijawab bahwa ibadahmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatku. Kalau kamu disuruh masuk surga tidak mau karena berkat rahmatku, coba kita buktikan. Amal ibadah hamba tersebut ditaruh timbangan, kemudian rahmatnya Allah berbentuk satu mata saja. Padahal mata niku wonten loro.
satu mata saja ditaruh di sisi yang lain, maka ibadah yang selama berpuluh-puluh tahun, karena umat dulu niku umuri panjang-panjang, okay. Bahkan Nabi Adam niku dikatakan, ada keterangan di sana itu tingginya itu 80 hasta. Hasta niku setengah meter nih. Berarti tingginya 40 meter. Itu ada keterangan seperti itu, sehingga umurnya memang panjang-panjang. Ketika hamba itu ngotot masuk surga, kepingin karena hasil ibadahnya, maka orang tersebut membuktikan bahwa ternyata masih jauh dengan rahmatnya Allah, sehingga kita berharap semoga dalam 10 hari kemarin kita benar-benar akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang akan kami sampaikan. Tadi ngomong yang kami kaji, terlalu tinggi. Yang akan kami sampaikan yaitu wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir atau mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Memang benar di sini yang disampaikan, yang dimaknai dari wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullah itu sholat. Namun akan kami sampaikan tentang keutamaan-keutamaan atau juga dahsyatnya zikir kepada Allah. Zikir yang dimaknai ingat. Zikir itu bisa dimaknai ingat, bisa dimaknai menyebut asma Allah. Kalau zikrullah itu menyebut asma Allah. Dan zikir sendiri juga merupakan jalan untuk mengenal Allah, mencintainya dan dicintainya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah telah menjadikan sarana untuk meraih segala sesuatu. Dia telah menjadikan zikir sebagai sarana untuk mencintai. Maka barang siapa yang menginginkan cinta kepada Allah, maka hendaklah ia banyak-banyak berzikir kepadanya. Zikir itu merupakan amalan yang sederhana namun memiliki banyak keutamaan dan luar biasa. Dengan rutin berzikir, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, menenangkan jiwa, dan memperoleh pahala yang banyak. Di dalam surat Al-Ahzab juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sehingga
monggo ketika kita dalam keadaan, dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah. Dan zikir itu variasinya sangat banyak sekali. Contohnya misalnya subhanallah, itu ucapan tasbih. Astagfirullah, itu juga zikir, yang artinya semoga engkau mengampuni. Astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Terus kemudian la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Kalimat apa? Hamdalah. La wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah kalimat. Lho kok mboten nonton jawab. Mboten semerap ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu kalimat hauqala. Kemudian semua itu yang diucapkan tadi itu termasuk zikir. Ada lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah kalimat ujian oleh nolani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat terji. Banyak variasi zikir kepada Allah, dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah. Tempat-tempat zikir itu yang tepat untuk kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, itu juga zikir kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang di sana menyebut nama Allah itu dinamakan zikir. Bismillahirrahmanirrahim itu bagus dibaca ketika kita mengawali sesuatu pekerjaan. Kalau pekerjaan itu baik, tapi kalau itu pekerjaan jelek, maka hukumnya makruh. Misalnya jenengan mau mencuri, biar enggak besar-besar dosanya, saya awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, terus cukup rokok koncone mboten ngomong. Pokoknya cukup mboten ngomong, niku jenenge nyolong. Tapi kalau perbuatan-perbuatan itu mubah, apalagi perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar-benar baik, itu sekiranya harus diawali dengan bismillah. Yang mubah misalnya kita mau olahraga, mau sepedahan, bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaan itu, maka pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan itu nanti bernilai ibadah. Masih banyak, dan itu monggo dipilih mana yang tepat. Tapi sekali lagi Allah, Rasulullah sudah menempatkan zikir-zikir itu yang tepat. Misalnya mau tidur, jenengan bismillahirrahmanirrahim niku sampun bener. Ditambahi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena sudah ditempatkan sesuai dengan tempatnya, ya harus dibaca sesuai yang diajarkan. Walaupun semua zikir atau doa itu bagus, tapi kalau enggak tepat dibaca pada tempatnya, mungkin mboten bagus didengarkan. Tapi enggak tahu, kalau tidak tahu artinya mungkin nggih oke saja. Pokok sing penting jarine nyebut ono asmane Allah niku bagus. Jenengan habis tidur, bangun tidur, moro berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana, zat yang telah memberi saya makan dan minum. Dibaca ketika bangun tidur, ini mboten tepat dibaca itu mungkin
setelah pas tidur nguntal bantal mungkin tepat niku nggih. Apalagi doa-doa yang misalnya doa masuk kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar kecil. Paling boten nonton sing paling nggih. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Napa kula kok apal karena mulang arek sing Tapi nggih tetap walaupun mulang lek mboten pernah mempraktekkan. Nggih, mboten kira apal pun. Padahal zikir kepada Allah sekali lagi itu nilainya sangat bagus sekali. Ketika keluar kamar kecil, ghufranak. Kenapa keluar kamar kecil itu kok harus ghufranak? Ampunilah aku, ampunilah aku. Itu bermakna bahwa kita kalau keluar dari kamar kecil, yang orang Arab itu menganggap tempat yang jelek. Okay. Kenapa kok kita disuruh meminta ampun? Karena ketika kita di dalam kamar mandi, haram untuk berzikir, tapi itu zikir lisan. Kalau ahli-ahli tarekat itu memperbolehkan ketika di kamar mandi itu tetap berzikir, tapi berzikir kolbun atau berzikir di dalam hati. Karena tidak boleh berzikir itu Nabi menganggap bahwa itu suatu kesalahan karena lalai kepada Allah. Makanya lek jenengan terus lungguh ngeten iki mboten berzikir niku nggih jenenge lalai niku. Lek kula tetep berzikir wong niki selalu mengucapkan nggih. Sehingga keluar dari kamar mandi niku disunahkan membaca ghufranak. Ampunilah aku mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat adhaba anni, yang telah memergikan, dahaban itu pergi, memergikan alladzi adhaba annil adza wa afani, yang telah menjauhkan kotoran dariku dan menyehatkan aku. Sehingga ketika kita keluar dari kamar mandi terus mengucapkan doa seperti itu, kita juga dihukumi oleh Allah orang atau hamba yang bersyukur atas dibuangnya kotoran darinya. Sehingga orang kalau senang bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Akan tetapi lek metu dari kamar mandi terus jedeg mawon, itu nggih mboten bersyukur namanya. Akhirnya nggih dikei bedegelen barang niku gara-gara metu kok kamar mandi mboten berdoa niku. Makanya bersyukur niku penting sekali. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur maka aku akan tambah nikmat hamba tersebut. Sebaliknya kalau tidak pandai bersyukur maka siksa yang amat pedih akan ditimpakannya. Semoga kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Di ayat lain yang berkenaan dengan zikir, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu bermakna di sini yaitu orang yang mempunyai pikiran yang jernih. Ulil albab itu bisa dimaknai yaitu orang yang cerdas. Siapa ulil albab itu? Ulil albab itu yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang dikatakan ulul albab
yaitu orang-orang yadhkurunallaha, yang selalu mengingat kepada Allah, qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Ini ayat surat Al-Imran ayat 191 ini yang saya baca tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niki kula dibatasi yang kita bahas itu mulai dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sampai sini mawon. Kalau dibahas semuanya, apalagi yang niku Rabbana ma khalaqta hadza batila. Iki kan artinya ngeten. Orang yang dikatakan ulul albab itu yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan orang yang selalu memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, perkataan hamba niku ngeten. Hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Niku mboten usah dibahas. Lek bahas niku, malih kula eling ketika di pengajian Ma'iyah sinten Cak Nun. Nggih. Ketika Cak Nun selain untuk rokok, karena tembakau itu untuk rokok, makanya saya merokok, karena ini ciptaan Allah, biar tidak sia-sia saya merokok. Ngoten sih. Sehingga malene wonten kata-kata ngeten. Lanang opo wis gak gondrong, gak brengosen, gak ngombe kopi, gak ngerokok. Lanang opo iku? Lek ono arek wedok ayu liwat gak suwit-suwit. Niku akhirnya orang-orang nggih malene bahas rokok di sana. Tapi lek bahas rokok niku mboten enak lho wonten ibu-ibu nggih. Kadang kula ingat niku ketika mantun ziarah teng pundi Mbah Gribik. Setelah keluar mobil tibake ditarik parkir, kula mboten wonten uang cilik. Uang gede mboten wonten. Wonten uang niku terus akhirnya kula tumasaken rokok teng warung. Temen niku wonten ibu-ibu ya separuh bayalah, tiang tiga paling. Kula tumas rokok. Mas rokok, Bu. Mas gak eman, Mas. Duit gawe tuku rokok, anggur gawe tuku beras lah. Iki kula jawab, kula cek kaki sana. Lho niki sisa itu Mas beras Ibu kula. Akhirnya piyambake meneng mawon mencap-mencap ini. Kalau bahas masalah rokok kali kopi mungkin mawon, lek ngoten nonton ibu-ibu nggih. Kita ngaji tentang rokok kali kopi. Ulul albab tadi orang yang cerdas, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah. Baik di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Ini mungkin tidak ada kesesuaian secara zahir dengan ayat yang sebagai pembuka tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah keji, perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu yang dimaksud zikir kepada Allah di sini yaitu sholat. Tapi kalau zikir itu dikatakan hanya sholat, akhirnya kurang tepat dengan ayat di surat Al-Imran ayat 191 ini. Ulul albab itu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kalau itu dikatakan sholat, padahal di situ lanjutannya yaitu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri, duduk dan berbaring. Kalau sholat berbaring tidak mungkin. Di sini menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah di segala hal, di segala keadaan, di segala tempat,
itu kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah? Karena perbandingan orang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu bandingannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Niki hadis Rasulullah riwayat Bukhari, berarti sangat sahih sekali. Perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu rahimakumullah, zikir yang tadi kami sampaikan bisa menjadikan kita dekat kepada Allah, juga bisa menenteramkan hati seorang hamba yang berzikir. Karena di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disampaikan, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Hati kalau menjadi tentram, yang tadi bisanya tentram, di sini dikatakan ala bidzikrillah, yaitu bahwa hanya mengingat Allah hati akan selalu tentram. Sekali lagi, zikir itu banyak variasinya. Kalau orang selalu berzikir kemudian hatinya tentram, orang tersebut akan mudah melaksanakan aktivitas yang lain, mungkin sholat, mungkin bekerja, atau apapun. Kalau hati itu dalam keadaan tentram, itu akan lebih bisa istiqomah, bisa fokus, bisa khusyuk. Sehingga monggo kita dawamkan, kita selalu berusaha untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Monggo jenengan pilih zikir yang mana, zikir subhanallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, astagfirullah. Itu semuanya banyak faedahnya. Kalau mboten saged menerangkan satu persatu, saking banyaknya malah ini mboten apal dan mboten sempat nulis. Oke, sehingga monggo kita yakin dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan tentram. Kita mboten percaya gimana ini mengingkari surat Ar-Ra'd ayat 28 ini. Contoh misalnya la ilaha illallah, kalimat tahlil. Itu ketika kita dawamkan, kita selalu membacanya, itu Allah akan memberikan yang pertama tadi hati tentram. Kemudian Allah akan menjaga kalimat tahlil itu di hati kita, di sanubari kita, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah akan bisa mengucap kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Semoga kita ketika sakaratul maut Allah masih memberikan kekuatan kita untuk mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang terpenting yang akan kami sampaikan itu yaitu zikir ba'da sholat maktubah, zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu, yang jenengan setiap hari sudah berzikir. Bahkan ngapunten, di masjid ini ketika setelah sholat fardu itu dibaca keras, itu dengan harapan sebagai pembelajaran, sebagai tarbiyah, agar terutama anak-anak yang belum bisa berzikir setelah sholat maktubah itu nantinya bisa menirukan dengan imamnya berzikir bersuara keras. Dan itu diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, mana mungkin sahabat-sahabat itu hafal zikir
kalau Nabi Muhammad tidak menzikirkan dengan suara jahar. Nggih. Tidak serta-merta dengan suara sing bengok-bengok boten. Tapi dengan Rasulullah menjaharkan bacaan-bacaan zikir setelah sholat fardu, akhirnya sahabat-sahabat juga hafal, sahabat-sahabat disampaikan kepada tabi'in, ke ulama, akhirnya sampai kepada kita. Sehingga susunan zikir setelah sholat itu jenengan nggak usah ragu lagi. Nggih niku walaupun ada orang lain ada yang memakai redaksi zikir setelah sholat fardu itu beda dengan kita, ada memang. Tapi jenengan jangan ragu, zikir yang kita baca setiap hari setelah sholat 5 waktu itu sudah bersanad kepada Rasulullah, dan itu dilakukan oleh ulama-ulama salaf memang seperti itu, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang menambahi astaghfirullahaladzim alladzi astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada al-hayyu wa yumiit. Tidak ada riwayat yang mengatakan pakai al-hayyu wa yumiit, ada yang tidak memakai al-hayyu wa yumiit. Kita setiap hari memakai al-hayyu wa yumiit. Niku dipakai saja. Nggih. Wong artine nggih mboten jelek. Itu kalau dibaca 10 kali ketika sholat subuh dan maghrib, dan posisi masih dalam keadaan duduk tawarruk. Oke. Itu ada dalilnya dan fadilahnya sangat banyak sekali. Antara lain, barang siapa mboten kula waca dalile nggih, mboten kula waca Arabe. Padha karo artine langsung artine mau. Nggih. Barang siapa mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan. Ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak. Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Sehingga kalau dibaca sore hari, dibaca pagi hari seperti ini tadi, Pak Ruli sampun moco, kula nggih wau nggih moco. Makane napa? Kula lek salat itu seneng dadi makmum, bisa membaca zikir-zikir sakarep kula. Nggih. Ketika imami misalnya maca ping 3, nggih kula tetep saged maca ping 10. Ketika saya menjadi imam niku mau membaca 10 niku sih napa? Walaupun mboten-mboten motone teng mburi kepala. Niku koyo risih di wong-wong gelem apa gak. Tapi setelah disampaikan ngeten Pak Rudi jenengan lanjutkan. Saya yakin orang-orang malah seneng nggih membaca setelah sholat subuh, tetapi Pak Faiz mboten nenten. Kula ketika niki mboten pamer nggih. Niki dalam rangka untuk napa mendawamkan zikir niku yang fadilahnya sangat banyak sekali. Ketika saya menjadi makmum, yang saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu kalau sholat subuh dan maghrib. Kemudian selain itu hanya 3 kali. Okay. Kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam. Oh niki wau sekedap yang Allah akan memberikan, kalau itu dibaca 10 kali di pagi hari di sholat subuh, maka Allah akan melindungi dari gangguan setan hingga petang hari.
Siapa yang mengucapkan di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu. Artinya ketika jenengan membacanya di petang hari, yaitu di sholat subuh, di sholat maghrib, maka Allah juga akan melindungi dari gangguan setan hingga pagi hari. Dan begitu seterusnya. Yang saya baca itu, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, kula mboten maca Fatihah, mboten membaca ayat kursi. Nggih. Ayat kursi ketika dibaca setelah sholat wonten dalile. Ayat kursi dibaca 1 kali setelah sholat ada dalilnya. Dibaca 3 kali ada dalilnya. Kulo milih membaca 3 kali. Kalau membaca ayat kursi 3 kali itu dibaca ketika setelah Allahumma antas salam, sebelum ilahi rabbi anta maulana subhanallah, membaca ayat kursi 3 kali. Paling makmumin nggih mlayu paling. Nggih. Kesuwen iki wiritan. Tapi wiritan itu sebenarnya bebas kok. Wong sampun selesai sholat. Yang disyariatkan untuk berjamaah itu kan sholatnya, bukan wiritane, bukan dikire. Sehingga lek wonten imam niku dikire panjang, jenengan mboten usah nyelatu. Lek kepingin mulih nggih, jenengan mulih. Kersane imame dikir dawa dhewean teng mriki nggih kersane. Tibake noleh sampun mboten nonton dia. Nggih mboten lucu nggih. Ketika noleh Allahumma sholli ala Muhammad tibake mboten nonton dia sama sekali. Sehingga nggih imam nggih kudu ngukur lah. Kudu ngukur kira-kira makmume gelem apa enggak diajak wiritan panjang. Nggih, lek mboten purun, lek jenengan kepingin wiritan panjang, nggih kula mboten provokasi, dados makmum. Nggih. Jadi makmum enak. Wis ketika membaca apapun tidak terbebani kalih napa? Napa ngoten niku? Sifat napa? Keadaan grogi nggih. Lek dadi imam niku mesti sik grogi. Wong kula mawon jarang imami, pas imam nggih grogi lho nggih. Jelas grogi. Sehingga ketika grogi itu malah niki kadang-kadang niku nggih fokusnya itu kurang. Tapi lek menjadi makmum bebas kok. Menjadi makmum Allahu Akbar sampai turun niku lho mboten ono napa. Nggih. Sampai sub kateng jungkel barang niku mboten ono napa. Lek imam nggih malah batal sedaya makmum. Bahaya. Lek imam berarti lek kira-kira ngantuk, lek badhe dados imam ngombe kopi dhisik. Lek ngombe kopi, ngombe pasti mboten dilebur, mboten ngantuk lek pas ngombe. Nggih. Yang saya baca, ngapunten nggih. Ini untuk gambaran saja. Dan ini tahadud binikmah, cerita. Membaca niku terus subhanallah langsung dari Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Niku kalau diangen-angen nggih, akhirnya nggih merasakan napa? Merasakan napa nggih nikmatnya zikir. Zikir niku kan lesan niku yang saya sampaikan lesan. Tapi ada lisin zikir kolbu, zikir hati. Zikir hati itu kadang-kadang nggih kali ngangen maknane. Ketika kita ngangen-ngangen maknanya, niku akan lebih napa syahdu, lebih enak ketika kita mengangan-angan maknane. Ngapunten. Ketika umroh 2019 nggih, 19 akhir niku sampai Desember itu masih bebas. Nggih, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang di tahun 2019 niku jenengan umroh bisa merasakan bebas untuk melakukan ibadah di lantai 1 di Masjidil Haram, di lantai 1 yang gandengan dengan areal tawaf. Niku tasik bebas. Nggih. Kapanpun mau tawaf itu bisa. Sehingga nggih enak baik itu orang yang berpakaian ihram atau yang tidak berpakaian ihram itu bebas ketika itu. Tapi setelah Desember sekitar tanggal 15 itu ditutup karena apa? Covid. Okay. Bahkan tidak boleh masuk di sana. Awal-awal masih boleh dibatasi. Tapi setelah Covid 2024 kemarin Februari
Nggih, pemilu niku 2024 nggih. Napa 2023? 2024 Februari. Kalau apal Februari. Ketika niku orang yang mau masuk ke lantai 1 Masjidil Haram itu tidak bisa dibatasi, boleh dibatasi. Syaratnya harus memakai pakaian ihram. Sehingga kalau tidak berpakaian ihram, mboten asal mlebet. Apunten. Anjene kula wong lanang jare lanang apa? Ana wong wedok anu gak suwi-suwi. Mosok gak tau nakal belas. Kula mencoba nakal. Kula pakaian putih ngeten, pakaian jubah. Napa gamis niku. Terus nyeliduk liwat belakangi laskar niku. Akhirnya lolos kula, tengah halaman. Sampai teng pintu napa Babu Salam dicedat. Uhrut kayak keluar malu. Wis patut dugi penjagaan sing napa di halaman. Akhirnya nggih balik rada kisinan. Niku ketika sulit seperti itu. Dan kula nggih kadang-kadang ke masjid harus selalu pakai ihram nggih rada risih. Akhirnya ketika tidak pakai ihram, saya berusaha mencari lantai 2, lantai 3. Lantai 3 niku sing gampang untuk ke tempat yang bisa melihat Ka'bah ketika sholat. Ketika melihat Ka'bah ketika sholat di lantai 3 kula sing walaupun ketok didik ngoten ketok Ka'bah kula kan hafal bentuk Ka'bah kok Ka'bah ngoten ya. Ketika sholat Allahu Akbar kabira. Allah Maha besar dengan kebesaran yang sempurna. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku dengan lurus dan patuh kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ngoten niku kali diangen-angen maknane, ngoten niku mesti nangis. Jenengan kula yakin ketika ibadah terus ngangen-ngangen maknane niku saged nangis. Kula yakin ngoten. Nggih. Tapi lek mboten semperap artine kaya napa surat An-Naba halaman berikutnya niku sik kula delok ini. Dulu. Di surat An-Naba ngoten napa wong poswan lho pun muni niku di ayat 31 innalil muttaqina mafaza sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa hadaika wa anaba wa kawaiba atroba ada nanti diberikan pahala oleh Allah, diberikan hadiah di surga itu gadis-gadis yang gemoy dan gemulai. Niku lek orang membaca niku kok kali nangis, ya niku keliru. Wong niku innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Niku nikmat-nikmat semuanya. Jenengan kali nangis gitu. Wong nanti di surga kate dikei gadis sing cantik sing napa gemoy nggih. Iku kok tambah nangis. Nggih, nangisnya mungkin bojoku lebih ayu daripada itu mungkin nggih. Ya akhirnya nangis. Nggih niku kalau bisa nggih monggo napa diangen-angen maknane dengan harapan nanti kita bisa lebih khusyuk, lebih nikmat, bisa menikmati apa yang kita baca. Yang dibaca tadi pun kembali yang kula baca niku subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Niku sudah mahfum semuanya, sudah sering disampaikan fadilah-fadilahnya ketika membaca tasbih, tahmid, takbir 33 99 digenapi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kula baca 100 kali ketika syukur.
La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nanti Allah akan membangunkan, betul nanti di saat itu Allah membangunkan bangunan di surganya Allah yang nanti akan diperuntukkan orang-orang yang membaca kalimah apa? Hauqala. Okay. Sehingga tidak ada salahnya ketika setelah sholat fardu ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Jadi nggak pas kula wonten kesempatan napa imami subuh kula damel ngoten nggih. Hauqalah 100 kali. Setelah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim terus membaca istighfar dibaca 100 kali. Itu Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini hadis Bukhari. Kalau hadis Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah atau beristighfarlah kalian kepada Allah karena aku selalu beristighfar kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Kalau 100 kali. Setelah itu la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika la ilaha illallah, ketika jenengan membaca yang 3 kali itu sebelum yang 100 kali, la ilaha illallah, niku ketika muni la niku dari apa udel ditarik ke atas nggih lek saged. Kali merem, lek mboten kali merem wangel ngoten. Dan memang anjuran kali merem. Ketika membaca la ilaha illallah ditarik ke atas, kemudian digoyangkan kepalanya karena la ilaha, tidak ada yang patut disembah. Mboten ada yang patut disembah. Illallah, kecuali Allah. Pas illallah ditancapkan ke hati kita, ditancapkan ke jantung kita, dengan harapan Allah akan selalu ada di hati kita, ada di jantung kita. Setiap nafas akan berbunyi Allah, Allah, Allah. Oke. Dengan harapan ketika kita nanti pas sakaratul maut, niku kita tetap bisa menyebut asma Allah, 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 Allah. Tapi ngapunten, niku nggih ada keterangan harus digurukan, nggih. Artinya kita apalagi yang sudah berumur 40 tahun, niki wonten sing umur 40 tahun, mboten wonten nggih. Full sedaya. Pak Yono wonten Pak Yono. Oh nggih wonten Pak Yono. Ketika napa kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allah, itu kalau bisa digurukan. Ngapunten tahadud nikmat lagi. Cerita tentang nikmat. Kalau ketika lulus dari STM tahun pinten? Iki lek kula duduhi tahun jenengan semprap umur kula wis tuwa. Tahun 91 kula lulus. Nggih. Lulus niku terus kula izin ke Bapak. Pak, kula tak kholwat. Kholwat itu mengasingkan diri. Kholwat ke Baitul Makmur. Izin Yai Badri dulu. Yai Badri itu yai yang di dekat rumah, beliau aslinya Gresik, terus tinggal di situ. Beliau banyak perjalanan yang unik-unik. Dia pernah di pohon asem di makam Sunan Derajat. Itu 8 tahun. Topo teng mriku. Salat napa mboten boten semrap. Tapi kita tidak bisa menghukumi lek topo di situ ya gak salat, oh enggak kemana-mana. Tidak bisa kita. Nggih, tidak bisa. Nggih. Wong sinten? Imam Khalil itu wudunya Isa dipakai sholat subuh itu selama 40 tahun. Wudune sholat Isa itu dipakai sampai sholat subuh itu selama 40 tahun.
maka kimboten nanti tidur. Akhirnya kita di ulama ahli Al-Qur'an di sana. Ahli Al-Qur'an, ahli nahwu, dan sebagainya. Kita keburu tok malih niki kata di opo-opo. Beliau yang Badri itu izinnya ya Badri, terus saya izinnya Badri. Yes, gak apa-apa, udah loh. Niku wau, napa? Orang yang berzikir itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau masuk malam Jumat karena bayatannya itu setiap malam Jumat. Pak Yono nggih, grup ini jamaah niku. Ketika masuk malam Jumat niku dibaiat. Mek ngenten tok lungguh iftiros, lungguh kados tahiyat akhir, lungguh iftiros. Terus kengen maca di dalam hati Allah 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 sampai 15 menit. Niku ganti posisi. Kaki kanan dilungguhi. Iftiros niku kan kaki kiri yang di telapak kaki kiri sing diduduki kan. Terus ganti kaki kanan yang diduduki. Nggih. Sebelah sebelah kanan terus ganti sebelah kiri. Kali gurune mek diudik ngenten tok. Diudik ngenten tok. Kula lali sebelah mana. Tapi ketika itu diudik ngenten ya di situ akhirnya terpusat ucapan Allah 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 Allah. Manten. Sehingga nanti akan terbentuk, kalau dereng terbentuk. Setiap saat, setiap dalam keadaan apapun, dimanapun, itu akan selalu Allah, 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 Allah. Itu hayatan pertama itu 1 minggu. Ketika dinten Rebo niku kan masuk malam Kamis. Oh, dinten Minggu saya pulang. Wong ten mriku harus nginep teng kamar, masuk kamar. Kengen poso sembarang pun. Lek awan niku poso sembarang. Nggih mboten mangan, mboten mindum, anjene poso nggih. Makane poso niku luwe niku bener. Mboten wonten critane poso gak luwe niku mboten bener. Wong jenenge poso niku artinya menahan lapar dan dahaga. Kan menahan lapar berarti kan luwe. Poso ngomong poso wis pokok poso niku. Dan ngomong pun tidak boleh. Di akhir nggih lek awan wis teng jero kamar tok, kula teng lantai 2, hari pertama tasih kuat kula. Poso niku bukane mek disukani maem teng piring, riyen niku piring kados lepek rada gedhe didik. Nggih, piring seng. Niku paling 40-an paling. Katik mboten disukani sendok. 40-an manisa sak meten nggih papat, terus kacang panjang sak meten nggih sekawan. Duduhe mek tuwiti. Niku sitakno tumpuk wadang ngoten disukaken teng kamar-kamar. Lek sing pas kena ngisor dhewe, kelet-kelet ngoten niku teng ngisore lepek niku. Nggih kalong maline. Ini hari pertama sih kuat loh. Hari kedua mandap dugi lantai 2 badhe teng jeding leset kula. Lah nggih disukani niku tok. Amaliae nggih namung niku tok kengen teng kanan Allah 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 mantun salat. Allah Allah 15 menit pindah ke kiri Allah 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 mek ngoten tok. Niku nggih kudu digurukan. Kalau bisa jenengan nggih ngoten tapi lek kula riyen tasih Gus sinten punten Yai Hayu Gus Hudi nggih. Saniki sampun digantos dengan putrane Gus Hudi nggih. Niku zikir itu akan mendapat pertolongan. Kula wangsul dinten Minggu niku, dinten Ahad. Badhe mendhet anduk lali mboten metu anduk. Ternyata niku kula Minggu napa Senin? Insyaallah Senin napa Minggu? Senin insyaallah. Sudah beberapa hari. Ternyata siangnya niku angsal surat teng griya. Angsal surat panggilan tes teng Astra ketika niku. Padahal sik dereng medal niku. Nggih. Asal panggilan tes teng Astra niku sik tes dulu STM. Tapi teng Ujung Pandang ditempatkan di Ujung Pandang kula ditekani apa enggak tes teng Surabaya. Akhirnya keluar dari Baitur Rahmah. Ketika itu hanya 1 minggu loh, hanya 1 kali bayatan. Kuatah napa nggih kenikmatan di sana. Ketika makan maghrib niku mek didi nikmat. Kenapa? Karena nggih luwine nemen. Nggih. Kemudian setelah
malam Jumat berikutnya itu kan ada bayatan keluar. Ketika bayatan keluar niku terus ke makam Yai Haji sing napa sulfat sing kilen niku cedhak stopan dekat sampah niku. Tasik ngoten-ngoten, tasik barongan, tasik peweteng wong jerone napa jero bangunan niku tasik napa oblik. Mau mboten lampu dereng dipasang listrik. Kula mlebet kalih pasak kamar niku tiang Pertamina dugi Papua. Setunggal dugi Surabaya dulure sing setunggale tiang Papua dia direksi pokok direksi teng Pertamina. Teng makam setelah dari makam donga kula kan mimpin donga wonten cempul setunggal ngoten. Kula noleh teng mburi wonge mboten wonten kula mlayu. Wedi anjen ini. Nggih, terus ditunggu di luar. Ternyata terus dijak teng niku, teng warung-warung niku. Mangan lah biasane mangan namung sak napa 40-an. Teng mriku dibosi unduke kuwata. Celonoan pendek teng jero sarung dibuka ngoten dompete kewandel anjen iki direksi Pertamina. Mangan tinggal Pak Zen makan apa pun akhirnya makan malapan wong biasanya mangan didik malah ini nggih napa weteng sewakit akhirnya nggih wangsul hanya satu kali baiatan. Kalau melihat kalau orang sudah baiatan sampai ke 8 ke 9 itu kalau dapat kertas itu kalau sudah Allah itu dimasukkan di 7 makom di dalam diri kita 7 tempat. Nggih. Allah dimasukkan lewat hidung terus ke bawah persis tulisan Allah itu di 7 makom. Itu orang itu dalam keadaan apapun menang nggih tetap Allah berjalan. Ngomong nggih tetap Allah berjalan. Itu kalau sudah masuk di sana. Tapi karena kula hanya satu baiatan nggih maling pas ngeten iki pas maca Allah muni Allah. Pas ketika ngomong-ngomong ali nggih. Tapi monggo lek memang untuk meningkatkan diri kita niku penting sekali. Kita khawatir itu ketika napa? Ketika pas sakaratul maut, pas lali niku sing bahaya. Nggih. Kemudian tadi kembali sedikit setelah membaca la ilaha illallah niku membaca sholawat niku kula 200 kali dengan harapan setiap setelah selesai sholat fardu 200 berarti kali 5 1000 kali niku fadilahnya sangat besar sekali. Mungkin fadilah sholawat dan sholat atau membaca Al-Quran bikin membaca Al-Quran kapan-kapan kita bahas. Kalau tambahi setelah doa niku kula membaca seperti itu Pak Faiz biasa nih Pak Faiz doa belum selesai kula sampun selesai. Akhirnya kula berdoa didik bareng terus tambahi bismillahirrahmanirrahim ma'asmiyusyai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum surat At-Taubah 2 ayat terakhir surat At-Taubah niku dibaca kalau subuh dan maghrib 7 kali dan itu kula baca niku mulai bujang kula akhirnya minta izin kepada Bapak niku yang di diijazahi oleh Ustadz Buana Suci ketika itu yaitu akhirnya bisa Bapak pasrai ketika ada orang kena jin ngoten niku Bapak menyuruh anak-anak muda untuk konsentrasi. Buana Suci niku khodamin niku malaikat dengan bukti bahwa ketika bisa konsentrasi harus ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim langsung konsentrasi bisa untuk mediator untuk bercakap-cakap dengan orang yang kena jin. Niku kula izin sampun teng mriki kula sekitar 2002 atau 2003 mungkin. Saya masih ingat ke Bapak ketika itu kalih Profesor Widodo. Kemudian kula izin Pak kula nyuwun izin nglakoni bismil dan nakoja. Ya enggak apa-apa wis lakonan setelah salat. Mboten usah poso Pak, enggak usah wis. Poso itu bagi orang-orang yang memang masuk ke Buana Suci. Akhirnya saya lakukan niku setelah doa salat 5 waktu 3 kali kecuali subuh dan asar. Subuh dan asar lakojanya itu 7 kali. Itu ijazah dari Yai Mail sebagai penasehat masjid ini Sengaling ketika ke sana ketika saya sama Pak Yudi Maun Maling. Terus
anu le lakonono lakoja setelah asar subuh 7 kali niku tambah mau mantep kula. Lek nglakoni niku fadilahnya itu banyak sekali. Akan mendapatkan pertolongan Allah di waktu pagi dan petang. Kula nglakoni niku dapat 5 tahun atau 6 tahun bapak sakit. Niku kula lakoni ketika bapak sakit niku karena apa tumor otak, ada benjolan di otak. Niku saking ngelune paling ngamuk-ngamuk. Kula niku pas ngamuk-ngamuk kula parani, kula diwantem rai kula sampai nangis kula. Sing kuwape diamuk mas-mas. Kula cekel ngenten. Ngoten niku padahal 5 tahun yang lalu saya izin, Pak kula izin mengamalkan ini. Setelah niku mboten ati ngomong-ngomong itu. Ngoten niku kula pas kula cekel niku. Lah bosen, apa mismil? Ngoten niku. Wedi kula ya Allah padahal tidak pernah membahas itu. Bapak niku padahal mboten kula ucapkan, mek dalam hati tok. Lah bosen, apa bismillah? Ngoten ya Allah. Kula niku wedi sampean. Akhirnya setiap kali kula cekel ngoten nggih. Lah kok kamu bismillah? Niku mungkin karena saking sakitnya karena apa tumor ada tumor di otaknya mungkin. Lakoja niku juga bagus. Nggih. Monggo nanti dipraktekkan ke cucu atau siapapun. Kalau lakot bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim niku zikir sanes doa. Lek waca di dalam doa nggih mboten ono napa tapi mboten pas. Sekali lagi contoh yang di depan tadi. Wong bismillahilladzi dengan menyebut nama Allah alladzi zat yang tidak ada tidak membuat la yadurru tidak mendatangkan kejelekan nggih. Atas bersama dengan namanya niku zikir kalau dipakai di dalam doa mboten ono tapi kalau kita mboten pas. Terus lakojan niku dibaca niku insyaallah banyak fadilahnya. Ngapunten kula ngeten ketika ada niku istrine Pak Parman ketika wis mboten sadar kula Pak Sen napa ibuke nganu napa pun mboten sampe ngomong iya ya aku salat ngoten tok kali berbaring mboten saged duduk tapi sikilku ditaleni gak iso lungguh aku iya kali salat ngoten kula niku nggih wedi ketika marani nggih wedi teng kamar weteng kamari akhirnya apunten nggih Pak Parman sikile drijine sikil niku kula penak ngeten kula bacakan bismil kali lakoja beberapa kali terus sapa sing buka tali ini di sikilku, kula niku pati yang ngomong ternyata. Terus ditaleni situ. Taleni. Sopo sing buka anu tali di sikilku ngoten. Kula wedi kula saestu wedi. Terus iku ku melek iku Pak Sen terus melek. Oh Pak Sen, piyambake kan ngen suwapan. Oh ngapunten nggih Pak Sen nggih ngoten. Niku wau wonten tiyang kuwatah teng mriku pakaian putih-putih teng ngisor kula. Padahal kula mboten ndamel pakaian putih nggih. Sehingga ini mungkin niku bonusi orang berzikir sanes bukan itu yang kita cari ketika kita zikir niku kita cari ridhonya Allah nggih niku monggo dipilih zikir-zikir yang cocok kalian jenengan ketika napa bismillahirrahmanirrahim la yadhuru niku monggo dibaca setiap habis sholat 3 kali lakoja 3 kali insya Allah fadilahnya banyak sekali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga lisan kita bahkan hati kita bisa selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun berada, kapanpun dalam keadaan apapun kita tetap bisa berzikir, terutama zikir kolbu, zikir hati, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah dalam ketika saat sakaratul maut kita bisa tetap membaca zikir-zikir kepada Allah terutama kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibaca kali merem kalau bisa. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad Mustafa sayyidil mursalin